warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Destiana. Saya akan menjelaskan modul 3 tentang siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran hutang usaha. Tugas Anda bisa dilihat pada buku 1 halaman 95. Ada 4. Yang pertama, pelajari cek yang telah dibuat. 2. Buatlah prosedur audit. 3. Buatlah kertas kerja pemeriksaan. Yang keempat, melengkapi kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi pada modul 1 buku 2. Yang pertama, ada penyimpanan dan pengawasan fisik untuk kolom 1 sampai dengan 7 diberi tanda checklist di ya. Kemudian yang 8 diberi tanda checklist di tidak relevan karena memakai sistem periodik. Untuk stock of name dari kolom 9 sampai 14 diberi tanda checklist di ya. Untuk sistem pembiayaan terhadap nomor 15 A sampai D itu diberi tanda checklist di ya, E dan F diberi tanda checklist di tidak. 16 untuk A diberi tanda checklist di ya, dan B, C, D diberi tanda checklist di tidak, E dan F di tanda checklist di ya. Untuk 17 sampai 19 diberi 17 sampai 18 diberi tanda checklist di tidak relevan. Kemudian di 19 dan 20 diberi tanda 20B diberi tanda checklist di ya, dan untuk pesanan atau job order costing diberi tanda checklist di tidak. 21 tidak relevan. 22 yang A masuk pertama keluar pertama, itu pakai metode FIFO. Kemudian B dan C diberi tanda checklist di tidak. Untuk kode pembelian 1 sampai 1.1 dan 1.2 diberi tanda checklist di ya, 1.3 diberi tanda checklist di tidak. Untuk 2 diberi tanda checklist di ya, dan 3 pada 3 titik selain 3.2 diberi tanda checklist di ya. Untuk nomor 4 diberi tanda checklist di tidak relevan. Nomor 5 tanda checklist tidak. Kemudian penerimaan barang 6A sampai C prosedur audit untuk pengujian ketaatan dan kewajaran pada siklus persediaan utang usaha. Pemeriksaan sampel bukti didapat dari bukti pembelian seperti pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Untuk utang usaha didapat dari bukti pengeluaran bank. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti pembelian setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama pada bulan yang memiliki tingkat pembelian yang tinggi. Berikut ini adalah 5 transaksi pembelian sebelum dan sesudah tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan uji visa batas. Bisa dilihat di tabel atau di buku 1 halaman 94. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2019, waktu klien melakukan persediaan fisik persediaan, Anda juga ikut hadir dalam Anda membuat berita acaranya dalam bentuk perhitungan fisik persediaan. Bisa dilihat di tabel sebagai berikut. Kita masuk ke prosedur audit pada indeks FF1. Yang pertama, untuk meyakinkan nilai persediaannya, kita bisa melihat partnya pada kertas kerja perhitungan fisik persediaan. Untuk poin-poin selanjutnya diberikan tanda checklist karena sesuai dengan prosedur. Untuk kolom 2 diberi di indeks F karena merupakan indeks persediaan. Untuk kolom nomor 6 ini ARP 1.3
terdapat di kertas kerja prosedur penelaahan analitis neraca dapat dilihat pada modul 1 buku 2 halaman 7. Kemudian juga sama untuk ARP 1.3, untuk TOC 3 dapat dilihat di kertas kerja uji transaksi pembelian buku 2 halaman 59. Untuk MM.1.1 ini bisa dilihat di buku 2 halaman 60 sampai 62. Prosedur audit ini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Anda sendiri. Nama Anda. Yang ketiga ada kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo pada siklus persediaan dan utang usaha. Terdapat 9 indeks. Di sini terdapat instruksi yang ada 6 instruksi untuk mengerjakan kertas kerja pemeriksaan. Lanjut. Yang pertama ada penyesuaian pada persediaan barang jadi. Terdapat di kredit 47.730.000 dan persediaan barang dalam proses terdapat penyesuaian di debit 15 juta dan terdapat penyesuaian di debit dan kredit sebesar 8 juta dan 1.350.000 pada bahan baku. Untuk penyesuaian persediaan bahan penolong ada di kredit 11 juta. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 bulan 12 2018 dan diperiksa oleh nama Anda pada tanggal 1 bulan 1 2019. Kemudian di sini terdapat jurnal koreksi berdasarkan instruksi selisih perhitungan fisik persediaan pada halaman 21. Kemudian ada penyesuaian pada kredit senilai 31.820 untuk instruksi nomor 4. Dan pada Rukofin SP 1000 terdapat penyesuaian 15.910 untuk instruksi nomor 6. Harga di sini dapat dilihat cara penghitungannya. Harga pada unit dapat dilihat pada buku 1 halaman 90 tabel barang jadi. Kemudian terdapat 15 juta berasal dari instruksi nomor 6 dapat dilihat pada buku 1 halaman 90 tabel barang dalam proses. Kemudian ada penyesuaian di kredit 1.350.000 untuk polivinil. Dan itu untuk instruksi nomor 1 dan instruksi nomor 2 terdapat di debit barang PS sebesar 8 juta. Untuk penyesuaian pada karton box sebesar 11 juta dapat dilihat pada buku 1 halaman 89 tabel bahan penolong. Untuk pengambilan persediaan terdapat perbedaan pada polivinil sebesar 90 karena bahan baku dicuri dan PS itu ada belum terima faktur pajak. Karton box sebesar 10.000 karena bahan terendam banjir dan Rukofin SP 500 dikurangi 2.000 karena barang telah dikonsinyasi. Untuk barang Rukofin SP 1000 berkurang 1.000 karena barang sampel digunakan untuk promosi. Pengisian indeks tabel berdasarkan uji pisah batas transaksi pembelian dapat dilihat pada buku 1 halaman 94 dan diperiksa dengan bukti pendukung yang ada di dokumen-dokumen. Bukti pendukungnya sudah lengkap, tetapi pada bukti order pembelian terdapat perbedaan harga dan sudah dibenarkan, yang tadinya 22 juta jadi 20 juta. Terdapat penyesuaian pada PT Berkat 990.000 untuk per kliennya 557.000 juta ditambah dengan penyesuaian di debit. Kemudian ada PT Delta 8.800.000, PT Elang 2 juta. Itu semua dijumlahin ke bawah dan diberi tanda verified voting. Selanjutnya terdapat jurnal koreksi berdasarkan tabel hasil informasi pada buku 1 halaman 94.
Kemudian di sini ada hasil konfirmasi. Hasil konfirmasi terdapat CB dan RD. CB itu cocok dan RD itu tidak cocok. Terdapat perbedaan pada PT Berkat sebesar 990.000 karena utang usaha yang sudah dibayar. Jadi dikurangi dari jumlah per klien dan pengeluaran setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan pada Februari 2019 sebesar 501.567.000. Kemudian terdapat perbedaan pada PT Delta sebesar 8.800.000. Jadi 22 juta per jumlah per klien ditambah 8.800.000 hasilnya 30.800.000. Kemudian terdapat perbedaan juga pada PT Elang sebesar 2 juta. Kemudian dari jumlah per klien 33 juta ditambah perbedaannya 2 juta, hasilnya 35 juta. Untuk pengiriman saldo menurut informasi 711.559.100 berasal dari jumlah hasil konfirmasi yang cocok. Dapat dilihat pada indeks MM 1.1. Untuk selisih yang dilaporkan sebesar 3 ada 567.367.000 itu didapat dari hasil konfirmasi tidak cocok pada tabel indeks MM 1.1. Kemudian ada selisih dengan pembukuan klien sebesar 9.810.000 berasal dari jumlah perbedaan pada indeks MM.1. Kemudian di sini ada persediaan bahan baku awal. Pada per klien 338.871.495 rupiah dan per auditnya juga sama. Kemudian untuk pembelian 31.976.158.900 rupiah dan di debit sebesar 8 juta, hasilnya jadi ditambah. Kemudian diteruskan sampai akhir. Kemudian di sini ada tanggal pencatatan. Untuk PT Delta sebesar 20 juta belum dicatat, PT Elang 30 juta belum dicatat, dan PT Fitria pada tanggal 31 bulan 12 2018 sebesar 40 juta. PT Gaya belum dicatat, PT Hero belum dicatat, PT Indah dicatat sebesar 70 juta tanggal 31 bulan 12 2018. Kemudian ini ada kertas kerja neraca pada periode 31 bulan 12 2018 dan ada lanjutannya kertas kerja neraca. Kemudian ada kertas kerja laba rugi periode 31 bulan 12 2018 dan ada dan kertas kerja laba rugi pada periode 31 bulan 12 2018. Terima kasih.